Oke, bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita bertemu kembali dengan Coach Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam. Kita sekarang di episode kedua podcast kita. Iya. Masya Allah, running sambil podcast ya. Nah teman-teman, insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang apa lagi Coach di tema kedua? Ya, mungkin saya mau bahas tentang profesi saya ya. Masya Allah, sebagai betul. pengusaha, sebagai pakar keuangan. Masya Allah, Gitu ya. itu dia ilmu nih teman-teman. Ya. Daging nih. Daging Wah, nih. kalau tempat saya mahal. Karena kalau ikut seminar Coach Jack akan susah gitu. Jadi Ya. di podcast kali ini Coach Jack akan membahas tentang bisnis gitu ya. Ya. Tentunya kita akan membahas juga nanti tentang bisnis, bagaimana para sahabat berbisnis ya Coach. Ya. Betul. Oke Coach, kita mulai aja. Gimana Coach? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi gini ya, kita lanjutkan juga materi yang kemarin. Betul, Gitu ya. Saya gini Jan, awal mulanya kenapa saya berbisnis? betul Coach. Gitu ya, kenapa saya memilih menjadi pengusaha. Jadi saya ingat waktu saya kuliah di Pajajaran, di Unpad. Di Unpad, Masya Allah. Saya mikir dulu teman-teman saya mikirnya setelah lulus kerja dia pengen jadi karyawan, pengen jadi PNS. Ada satu dalil gitu ya dari hadis Nabi SAW. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Nah, betul. Wah, hadis itu saya ingat banget di Jan. Waktu saya kuliah, saya merasakan betul gitu loh, bahwa satu-satunya manusia nih akan jauh lebih baik kalau kita manusia itu bermanfaat untuk banyak orang. Nah, iya betul. Saya berpikir saya hidup, ya orang tua saya bukan orang tua kaya ya. Ya kita hidup ya bahkan jauh dari cukup bahkan mungkin. Iya. Jadi pada saat itu saya berpikir saya nggak bisa nih. Saya harus mencari satu profesi yang mana nantinya saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Baik dari sisi harta, waktu, tenaga. Dan dari situ saya memilih untuk berbisnis. Masya Allah. Berwirausaha itu dulu, itu adalah akarnya. Jadi akarnya saya berpikir untuk jadi pengusaha nggak gampang. Gitu ya, tentunya nggak gampang. Belum masalah modal. Iya. Modalnya bisnis dari mana? Nah, betul. Lalu produk apa yang kita mau jual? Iya. Lalu bagaimana memasarkannya? Bagaimana mengelolanya? Subhanallah. Dan segala macam. Iya. Ya, dan banyak bisnis saya yang gagal, gitu ya. Dan ya, akhirnya saya coba mulai berbisnis apapun. Dari nggak punya modal, saya jualin produk orang. Masya Allah. Ya, saya jadi distributor sebuah produk. Nah, betul. Gitu ya. Nah, berhasil nggak? Gagal. Ya. Bahkan saya pernah dicemooh sama orang. Ya, pernah dianggap sebagai pengangguran terselubung oleh teman-teman kuliah saya. Nah, betul. Saya ingat banget gitu ya. Artinya cemoohan, hinaan, ya penolakan, ya orang nggak percaya sama saya saat itu banyak banget ya. Ya itu banyak banget. Nah, betul, saat itu saya rasakan. Saya terus mencoba. Saya pernah nyerah Jan. Nyerah. Akhirnya saya kerja sama orang. Ya Allah, alhamdulillah Allah kodarkan saya untuk kembali lagi berbisnis. Betul. Gitu ya. Saya pernah bisnis makanan, pernah bisnis teknologi, pernah bisnis asuransi. Wah, banyak semuanya banget. udah dicoba gitu ya. Saya coba. Masya Allah, ini teman-teman poin yang penting bagi kita gitu ya. Ketika kita melaksanakan perjalanan kehidupan itu tidak ada yang instan. Nggak ada yang instan. Butuh perjuangan. Kesuksesan itu tidak didapatkan dari kita yang bermalas-malasan. Nggak ada. Kita yang berleha-lehaan. Betul. Kita yang hanya duduk ya atau tertidur gitu ya. Tapi benar-benar kesuksesan itu dicapai dari usaha yang maksimal gitu ya. Tentunya dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan. Itu betul. Yang menjadi penting. Itu betul. Nah, sebenarnya sendiri kita dulu ya mencari cara bagaimana sih sebenarnya berbisnis dengan benar. Ya, berbagai buku saya makan. Ya, dari mulai buku barat gitu ya, sampai akhirnya saya mendapatkan jawabannya justru di Islam. Masya Allah. Saya mendapatkan jawabannya banyak dari sahabat-sahabat Nabi. Ya. Contoh aja, pada saat kita berbisnis,
Kalau orang mau bisnis, apa sih yang dipikirin? Ya. Modalnya dari mana? Modal dari mana? Sahabat Nabi Salman Al-Farisi adalah orang Persia, hijrah ke Madinah. Dia tinggalkan semuanya di negerinya, Betul. datang ke Madinah dalam keadaan susah. Lalu dia nggak punya duit, bahkan untuk makan pun dia kesulitan. Sampai akhirnya datang ke Nabi SAW, curhat, Iya. konsultasi. Justru, sungguh Nabi SAW adalah tempat berkonsultasi yang paling baik di Nah, muka itu bumi. dia, betul. Dan Salman Al-Farisi berkonsultasi dengan Nabi, bercerita tentang kondisi ekonominya. Lalu Nabi bertanya, apa yang engkau punya? Gitu ya, apa yang engkau punya? Dia cuma punya sehelai kain yang selama ini digunakan untuk pakai selimut dia tidur. Oke. Lalu Nabi mengatakan, bisa nggak itu dijual? Lalu hasilnya dijadikan untuk Masya Allah. berusaha. Nah, akhirnya sama Salman Al-Farisi kain itu dijual 1 dirham. Dari 1 dirham itu dijalankan bisnisnya sampai menghasilkan 10 dirham. Subhanallah. Dan Salman Al-Farisi datang lagi ke Nabi SAW, bertanya, ini saya dapat 10 dirham dari 1 dirham, sebaiknya diapakan Nabi? Nabi mengatakan, bercerita kepada Salman Al-Farisi, sepertiganya untuk keluargamu, sepertiganya untuk kamu sedekahkan, sepertiganya kamu putarkan lagi untuk bisnis. Subhanallah. Artinya apa? Di sini kita belajar, Nabi menyarankan kalau kita mau berwirausaha, pakai modal sendiri, pakai sesuatu yang Allah udah berikan. Nah, betul. Kita diberikan apa? Diberikan kemampuan, kita diberikan kesehatan, Iya, betul. diberikan kepintaran, diberikan fisik yang bagus, Iya. diberikan kemampuan untuk berlari. Itu nikmat Allah. Masya Jadikan itu Allah. sebagai modal. Nah, itu Ya. dia. Jadi hindari ngutang. Hindari Dari awal berbisnis. Subhanallah, Jangan pakai kelebihan orang lain betul. untuk kita memulai berbisnis. Nah, Tapi pakailah, jadikanlah modal pertama adalah modal yang yaitu nikmat yang Allah berikan ke diri Ya. kita aja. karena ketika kita kebergantungan pertama kepada orang lain, itu akan terus bergantung gitu ya. Akan terus Dan bergantung. ini akan mempengaruhi bisnis kita. Ya. Dan di Nah, bisnis itu modern pun begitu sekarang. Ya kalau kita mau berbisnis, gitu ya. Di bisnis modern kita memulai dengan bootstrapping. Oke. Bootstrap. Jual apa yang kita punya. Betul. Jangan pinjam dulu ke orang. Nah, betul. Kita punya motor, kalau memang kita mau berbisnis, jual motor. Oke. Jual sepedanya, jual harta kita. Betul. Ya, jadikan itu sebagai modal. Kalau misalkan yang kita punya ini bukan harta, tapi fisik, gunakan fisik kita Gunakan fisik kita, Ya. betul. untuk kita Masya jadikan Allah. modal. Nah itu pelajaran dari modal. Siap. Nah, ini teman-teman yang harus benar-benar dicatat dengan baik-baik gitu ya. Ya. Karena bisnis ini sama Al-Farisi saja memulai dengan satu helai kain gitu. Itu alkai. Itu ya, dengan usaha yang memang ada di dalam diri kita gitu ya. Betul. Bukan bergantung kepada orang lain. Betul. Oke, coach, sebelum kita lanjut kita putar balik dulu, coach. Ya. Kita putar balik dulu. Kita putar balik sambil ice breaking mungkin. Oke. Karena kita menghindari perjalanan yang ramai gitu ya. Masya Allah gitu ya. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Bagaimana tadi konsep yang diberikan, sepertiganya untuk keluarga, sepertiganya untuk modal, Ya. sepertiganya untuk Sedekah. sedekah. Ya. Nah, ini memang ada satu riwayat cerita yang dimana setiap ada seseorang yang melihat, jadi ada gundukan awan Ya. yang memang awan itu tuh selalu menghujani satu perkebunan Ya. seseorang tersebut gitu ya. Betul. Yang herannya ternyata si hujan itu hanya turun di Ya. perkebunannya tersebut Ya, ya. betul. Sehingga salah satu orang yang meneliti gitu ya, dicarilah gitu ya, di mana gitu ya, siapa pemilik kebun tersebut. Kemudian akhirnya ketemulah pemilik kebun tersebut ya. Kemudian ditanya, apa sih katanya yang menyebabkan si awan ini hanya menghujani kebun tersebut gitu ya. Yang pada akhirnya si yang mempunyai kebun tersebut itu bilang bahwasanya hasil dari perkebunannya tersebut, yang pertama sepertiganya untuk untuk keluarga, Ya. sepertiganya untuk modal, Ya. dan sepertiganya untuk sedekah. Subhanallah gitu ya. Ya. Ini konsep yang memang Ya. udah diajarkan gitu ya oleh Nabi kita gitu ya. Ya. Dan itu sudah diterapkan gitu ya. Ya. Dan coba kita terapkan di dalam Terapkan kehidupan sekarang. kita gitu ya. Nah, Dan itu tidak bertentangan dengan
teori bisnis modern. Oh, tidak bertentangan. Iya, tidak bertentangan. Subhanallah. Bahkan dianjurkan kita pada saat memulai bisnis, pakailah modal sendiri. Ya, maksimalkanlah modal sendiri. Ya, Ternyata subhanallah. Nabi 1400 tahun yang lalu pernah mengajarkan soal itu. Nah, yang kedua, Jan, setelah modal ada, apa yang kita lakukan? Apa coach? Ketika berbisnis. Ingat, pada saat kita berbisnis, kita akan berhubungan dengan customer. Iya, betul. Ya, bagaimana membuat customer itu senang? Iya. Bagaimana membuat customer itu puas? Sehingga dia akan beli lagi. Betul. Dan dia akan bercerita ke orang-orang. Menjadi viral. Iya, betul. Gitu ya. Betul, betul. Kenapa? Karena kita memberikan layanan yang terbaik. Subhanallah. Kita memberikan produk yang terbaik. Nah, kunci kedua pada saat Anda menjalankan bisnis. Jujur. Nah, itu dia. Ini kunci, Jan. Saya Betul, sampaikan betul, ke semuanya. Jujur itu kunci. Jujur itu Kenapa? Di bisnis ada yang namanya resiko. Resiko yang paling besar adalah reputation risk. reputation risk. Resiko reputasi. Resiko reputasi. Kalau kita udah rusak namanya, kita berbohong, kita fraud, kita melanggar, kita maling, kita korupsi, hilang semuanya. Ya, jadilah pribadi yang jujur. Dan ini pernah, ya, customer akan suka kalau kita jujur. Betul. Ya, kalau kita karyawan akan senang kalau kita jujur. Iya. Supplier akan happy kalau kita jujur. Semuanya akan senang. Dan kita nggak soal ngomongin agama, apapun agamanya. Iya. Ya, kalau ada orang yang nggak jujur, orang ke masalah. Iya, betul. Nah, ini ada satu cerita. Dulu di dekat Madinah, di seputaran Madinah dekat Masjid Nabawi ada satu pasar, Jan. Iya, betul. Nah, pasar ini dulu didudukin sama kaum Yahudi. Nah, sampai akhirnya Nabi hijrah dan Madinah, para ya. kaum muslimin mulai juga berbisnis sana, termasuk Subhanallah, sahabat Nabi sama Abdurrahman bin Auf. Nah, di pasar itu pedagang-pedagang Yahudi berbuat curang. Iya. Ya. Di Sirah Nabawi itu disebutkan benar. Ya kan? Maksudnya pedagang-pedagang Yahudi itu selalu berbuat curang gitu ya. Berbuat kepada curang. Penduduk Madinah. Ya, gitu ya. takarannya dikurangin. Iya, betul. Ya, takarannya dikurangin. Dan mungkin pada saat itu nggak ada timbangan ya, Jan. Iya, betul. Jadi orang cuma nerka-nerka doang. Iya, betul. Dan akhirnya karena takarannya dikurangin, pedagang Yahudi untungnya jadi lebih besar. Dan akhirnya ini dikeluhkan sama pedagang Muslim karena pedagang Yahudi untungnya besar sehingga dia bisa lebih cepat berkembang. Nah, pedagang Muslim mengeluhkan bahwa dia berbuat curang. Nah, akhirnya pedagang Muslim datang ke Nabi SAW. Sungguh, saya udah ratusan perusahaan saya bantu, Jan. Saya udah memberikan advice ke ratusan bahkan ribuan perusahaan. Subhanallah. Tapi ketika saya belajar dari apa yang Nabi sampaikan kepada sahabatnya, sungguh dia adalah suri toladan. Subhanallah. Sungguh dia adalah konsultan bisnis terbaik. Subhanallah. Nabi SAW. Itu dia teman-teman catat. Nabi SAW menyampaikan hal gini. Ini nggak akan terpikirkan. Kalau kita dicurangi, kebanyakan orang akan melakukan kecurangan yang Kecurangan lainnya. lagi. Iya, betul. Nah, menutupi kecurangan dengan menutupi kecurangan lagi. kecurangan. Subhanallah. Bayangin kayak gini ya. Kita ke masjid hilang sendal, lalu kita ngambil sendal orang lain. Itu nggak apa bedanya perbuatan. Iya, betul. Jadi nggak boleh dilakukan. Betul. Gitu ya. Dan Nabi SAW menyampaikan kepada pedagang Muslim saat itu adalah, oke, ketika pedagang Yahudi mengurangi timbangan, Anda lebihkan timbangan. Ini konsep sedekah, teman-teman. Itu konsepnya. Iya, subhanallah. Lebihkan timbangan. Jadi orang, kalau misalkan ada orang beli beras sekilo, pedagang Yahudi ngasih cuma 900 gram, pedagang Muslim lebihkan. Berapa lebihkannya ya Nabi? Terserah. Subhanallah. Lebihkan berapapun. Sampai akhirnya customer ngerasa, loh, kok lama-lama beratnya beda nih. Iya, betul. Kalau beli di toko di sini kok lebih berat. Akhirnya customer ini akan bercerita ke customer yang lain. Nah, itu. Coba deh beli di toko yang ini. Gua ngerasa lebih berat. Subhanallah. Dan akhirnya betul, orang beli di pedagang Muslim dan lebih berat, dan akhirnya pedagang Yahudi jadi sepi kehilangan pelanggan. Nah, Ini pelajaran. Artinya apa? Nabi SAW itu betul-betul mengerti tentang bagaimana dia berbisnis, bagaimana berdagang, dan bagaimana menjaga customer. subhanallah. Ini diajarkan di teori modern tentang customer relationship management. Iya, betul. Bagaimana menjaga hubungan dengan pelanggan. Itu kunci sekali. Subhanallah. Apa yang diajarkan di teori modern pernah diajarkan sama Nabi 1400 tahun yang lalu. Subhanallah. Dan prinsip ini saya pakai. Saya selalu mengatakan kepada tim saya, ya, tim saya,
lebihkan dari apa yang pernah lu janjikan. Jangan pernah, ya. Jadi deliver what you can, deliver what you have promised. Ya, just promise what you can deliver. Subhanallah. Janjilah, hanya berjanji dengan sesuatu yang bisa kita berikan, gitu ya. Dan penuhi apa yang pernah kita janjikan. Iya, betul. Bahkan lebihkan. Dan saya selalu mengatakan seperti itu. Kalau kita berjanji 10, berikan 11. Tuh, itu Nabi besarkan. Subhanallah. Kunci apapun agamanya. Kalau Anda berbisnis, Anda lakukan itu, selesai. Iya, Ya, iya. selesai. Nah, betul. Ya, ini teman-teman, tentang suri teladan terbaik kita itu ya Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad SAW gitu ya. Tidak ada yang lain. Dari segi apa? Akhlak, dari segi bisnis, dari segi ekonomi, Ya. dari segi politik pemerintahan, Ya. semuanya itu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa teman-teman? Ternyata banyak juga gitu ya pengusaha-pengusaha modern yang memang ternyata mengambil konsep itu dari Ya. konsep berbisnis Nabi gitu ya. Ya, betul. Ya itu. Jadi memang teori-teori yang sekarang banyak itu di luar sana memang itu terkadang mengambil teori tersebut banyaknya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita mempunyai suri teladan terbaik, akan tetapi kita mengambil suri teladan yang lain gitu ya selain Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai seorang Muslim tentunya harus menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan. Ya. Terutama dalam bisnis ini. Dalam bisnis. Pakai udah ada kok. Ya kita kombinasi lah dengan teori-teori bisnis modern, gitu ya. Tapi ya ini yang saya bikin amazed. Apa yang saya pelajari, saya pernah belajar di ilmu-ilmu bisnis modern, finansial modern. Betul. Bahkan saya pernah ngambil beberapa short course di Harvard di Amerika. Saya pikir suhu ilmu bisnis yang paling luar biasa itu datangnya dari Nabi SAW. Subhanallah, ini catat teman-teman, karena disebutkan juga di Quran surah Al-Quraisy gitu ya. Bagaimana lihat Quraisy, kebiasaan orang Quraisy itu ya berdagang gitu ya. Betul. Dan memang itu benar-benar disebutkan di dalam sejarah gitu ya, bagaimana orang-orang Quraisy itu memang sering berdagang gitu ya. Betul. Ke Syam gitu dulunya gitu ya. Betul. Kemudian mengambil barang dari Syam itu dijual lagi di Mekah. Betul. Gitu ya. Dan memang ini menjadikan kita harus jadikan acuan ketika ingin berbisnis itu, lihatlah Rasulullah SAW gitu ya. Nah ini teman-teman. Itu coach, ada lagi teman coach? Ya, nah jadi kita modalnya pakai harta kita sendiri, ya. Lalu kita berbisnis dengan cara yang jujur, insya Allah hasilnya maksimal. Nah pada saat kita punya hasil, ingat nasihat Nabi kepada Salman Al-Farisi, bagikan ke keluarga, sedekahkan, dan reinvestasi. Subhanallah. Investasikan kembali sehingga kita bisa jadi bisnis-bisnis yang besar, bermanfaat untuk umat. Dan jangan cuma mikirin diri sendiri. Nah, ya pikirin orang lain. Ketika kita berbisnis. Dan berbisnislah. Ya berbisnislah dengan niat kita beribadah kepada Allah. Ya. Jangan sekali-sekali kita berbisnis untuk hal-hal yang tidak baik. Betul. Kalau gue punya banyak harta, gue akan begini-begini. Jangan. Enggak. Kita berbisnis semuanya untuk kebaikan. Dan tujuannya lagi-lagi mencari ridho Allah. Subhanallah. Ya. Semoga kita diridhoi sama Allah sehingga kita dimudahkan semudah-mudahnya dalam menjalankan usaha-usaha kita. Subhanallah. Oke, itu dia teman-teman konsep yang harus dicatat nih bagi teman-teman yang mau memulai berbisnis gitu ya. Jadi jangan sampai berbisnis itu hanya memikirkan untung untuk dirinya sendiri. Ya, betul. Tapi untung itu pertama disedekahkan, kedua untuk keluarga, dan yang ketiga untuk digulirkan kembali untuk menjadi modal. Investasikan. Subhanallah, investasikan kembali. Ini dia teman-teman konsep bisnis gitu ya ala Rasulullah SAW. Subhanallah. Kita udah mencapai 3 kilo coach. Wah, oke. Rani, dan lagi-lagi ini di sedekahran ya. Dulu sedekahran. Subhanallah, ini sedekahran akan terus berjalan gitu ya coach. Dan kita memanggil para runners, para orang-orang yang pengen bergabung dengan sedekahran, boleh di follow Instagram dari sedekahran. Subhanallah gitu ya. Di follow Instagram dari sedekahran. Kita sama-sama menjalankan komunitas sedekahran ini untuk membangun ekonomi umat gitu ya. Betul. Membangun ekonomi umat dengan sedekah. Subhanallah. Ada kata-kata terakhir coach? Ya, jadi buat teman-teman yang pengen berbisnis gitu ya, Nabi SAW pernah mengajarkan kita, ya berusahalah
berikhtiarlah, gitu ya, bekerja keraslah, belajarlah, Tuh. cari ilmu dimanapun tentang bisnis, ya. Tapi ingat, niat kita adalah niat ibadah, gitu ya. Ketika kita banyak uang, niatkan untuk sedekah lebih banyak, Betul, betul. gitu ya. Kapan kita pengen menyantuni ribuan yatim? Kapan kita punya rencana pengen membangun masjid? Gitu ya. Kapan kita berencana pengen membuat pondok tahfidz? Gitu ya. Jadi niatkan, gitu ya, bahwa 3 hal yang akan diselamatkan kita ketika kita sudah meninggal adalah harta yang bermanfaat, itu ilmu, ya, harta yang disedekahkan, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu doakan. Itu dia teman-teman. Nah, itu yang kita harus lakukan, gitu ya. Jadi dengan berbisnis, Anda punya harta, gitu ya, perbanyaklah sedekah, gitu kan. Lalu ketika Anda punya ilmu dari bisnis, gitu ya, ceritakan ke orang, ajak orang, bagikan agar bermanfaat. betul. Dan jangan lupa di rumah, jangan juga kita berbisnis di luar terus, ingat di rumah. Ya, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, gitu ya. Artinya jangan sampai gara-gara kita berbisnis 24 jam seminggu kita nggak pulang rumah. Ingat, istri, anak nunggu kita, ajarkan mereka untuk mengingat Allah, gitu. Betul. Nah, itu karena itu akan dihisap nanti. Artinya apa? Ya, proporsional lah berbisnis, gitu ya. Jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu duniawi, gitu ya. Dan niatkan semata-mata ini untuk ibadah. Insya Allah itu podcast hari ini. Itu podcast hari ini teman-teman, isinya daging subhanallah, gitu ya. Jadi teman-teman, jadilah orang yang bermanfaat, bukan untuk diri sendiri, ya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Itu konsepnya teman-teman. Ya, betul. Oke, kita akan tutup saja podcast kali ini, ya, dengan doa kifaratul majelis. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muter aja, Nay, muter.